Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tiara Dionisha Putri, NIM 2020-08159. Mahasiswi Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai marketing myopia. Langsung saja slide berikutnya. Marketing myopia merupakan strategi iklan yang tidak berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen semata, tapi yang disesuaikan dengan keinginan menjual barang atau jasa tertentu di pasar ekonomi. Berdasarkan teori ekonomi klasik berpendapat bahwa konsumen akan memberitahukan kepada perusahaan jenis barang dan jasa apa yang diinginkan melalui perilaku ekonomi yang ditunjukkan oleh konsumen individu. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari perilaku ini dengan aktif meneliti bagaimana konsumen menghabiskan uang mereka dan apa saja barang dan jasa yang sedang populer di pasar ekonomi. Marketing myopia dapat mendistorsi melihat perusahaan ketika manajer lebih fokus pada apa yang perusahaan dapat menghasilkan ketimbang apa yang konsumen bersedia untuk membeli. Marketing myopia juga mungkin terjadi saat bisnis terlalu berfokus pada strategi periklanan berkembang untuk target pasar yang salah atau kelompok segmen demografis yang sangat luas. Konsumen di pasar ekonomi biasanya melihat strategi periklanan unik dengan membangun persepsi mereka di atas budaya, ras, usia, atau pendapat pribadi lainnya. Perusahaan yang gagal untuk memahami persepsi konsumen saat mengiklankan barang dan jasanya biasanya tidak memahami marketing myopia. Di sini ada faithful purposes. Sebuah industri adalah proses memuaskan pelanggan, bukan proses produksi barang. Bisnis akan lebih baik diposisikan untuk pertumbuhan jika mereka berkonsentrasi pada memenuhi kebutuhan pelanggan dan bukan pada tema produksi dan teknik untuk menjual produk mereka. Contoh beberapa perusahaan sukses dan tidak sukses atau gagal yang product oriented dan tidak customer oriented adalah yang pertama itu ada Railroad. Tidak berhenti tumbuh karena kebutuhan angkutan penumpang dan barang menurun. Contohnya seperti goods moving versus transportation. Yang kedua ada Hollywood. Lolos sepenuhnya oleh televisi. Contohnya movies versus entertainment. Yang itu ada petroleum. Berikutnya ada shadow of obsolescence. Masing-masing perusahaan atau setiap perusahaan itu mungkin akan menghadapi pendekatan kepunahan oleh lingkungan dan bisnis dari kekuatan pasar yang diverifikasi. Ancaman terhadap produk dalam industri yang tersisa dan tidak siap untuk melumpuhkan adanya kehadiran perusahaan baru. Beberapa contoh yang mendapat perhatian lebih diantaranya yang pertama itu dry cleaning. Industri yang paling baru diciptakan dan layanan yang berorientasi bisnis di pasar tetapi menghadapi beberapa bayangan produk lama atau kuno karena penemuan baru yang membuat industri ini lebih sia-sia untuk pelanggan. Pelanggan memiliki alternatif baru dan alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan industri mereka. Munculnya serat sintetis dan kimia sehingga tidak lagi memerlukan dry cleaning. Kedua, electric utilities. Utilitas listrik juga menghadapi masalah yang sama untuk perubahan baru dan dinamis dalam menggunakan produksinya. Pada saat mengubah utilitas elektronik, perubahan terjadi sangat cepat dan seluruh pelanggan sudah terbiasa terhadap perubahan dan terbiasa untuk menggunakan utilitas baru dan nyaman. Akibatnya, perusahaan yang berorientasi produk tertentu menghadapi keadaan yang ketinggalan zaman atau kuno. Yang ketiga ada grocery stores. Banyak orang merasa sulit untuk menghadapi bahwa pernah ada suatu bentuk usaha yang berkembang dikenal sebagai grocery store. Supermarket saat ini telah mengambil alih efektivitasnya. Banyak supermarket memberikan dampak negatif bagi pemilik grocery store. Banyak dari pemilik usaha harus menutup toko dan berpindah lokasi yang belum banyak terdapat supermarket seperti saat ini.
Supermarket melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memahami kebutuhan pelanggan daripada grocery stores. Yang keempat ada self-deserving cycle. Self-deserving cycle terjadi ketika perusahaan tidak memiliki visi. Sistem penilaian diri tidak dapat menyebabkan kegagalan dalam jangka panjang. Self-deserving cycle memiliki 4 kondisi. Di antaranya, pertama, kepercayaan bahwa pertumbuhan ini disebabkan peningkatan population. Kedua, percaya bahwa tidak akan ada pengganti untuk setiap produk utama industri. Yang ketiga, produk massal dan penurunan biaya per unit untuk meningkatkan output. Yang keempat, keasikan dengan produk yang cocok untuk dikendalikan dengan eksperimen ilmiah, perbaikan, dan pengurangan biaya manufaktur dengan hati-hati. Sini ada population myth. Mitos populasi adalah keyakinan bahwa kenaikan populasi akan meningkatkan permintaan dengan kekuatan sendiri. Hal ini bukan berarti kenaikan permintaan dari industri tertentu. Terkadang beberapa produk lain mungkin mengambil alih permintaan karena alasan yang tidak diketahui. Industri minyak tanah membuat keputusan yang bijaksana dengan tidak berpegang pada produk bensin. Mereka lebih mengembangkan produk minyak mentah untuk menyelamatkan diri dari serangan berbagai produk lain. Selanjutnya, production pressure. Produk massal diasumsikan sebagai cara mencapai produk dengan harga rendah dan alat pemasaran yang baik. Pada tahap utama dari produksi massal, bekerja tidak terlalu memakan banyak waktu. Sekarang, pelanggan tidak hanya memilih produk yang murah saja, tetapi kualitas dari produksi itu sendiri. Itu sebabnya, menjadi benar-benar pemasar perlu menciptakan kepuasan nilai dengan pelayanan atas produk yang mereka tawarkan. Dangers of R&D. Perusahaan tidak fokus pada kebutuhan pelanggan, tetapi mereka terus mencoba untuk melakukan R&D. Membayar terlalu banyak perhatian untuk R&D tanpa pertimbangan faktor-faktor lain merupakan penyebab bahaya terhadap produk. Teknologi tinggi membuat manajemen menjadi top berat dengan insinyur. Produk itu sendiri menjadi fokus utama dalam marketing. Marketing berubah perusahaan berinvestasi dan berkonsentrasi pada menciptakan produk unggulan dengan upaya terbaik. Tetapi mereka tidak berorientasi pada pelanggan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sepenuhnya. Perusahaan jenis ini akan menerima apa yang mereka berikan kepada pelanggan dan bahwa ide-ide yang tidak bernilai. Next, stepchild treatment. Situasi ini yang terjadi di beberapa industri tertentu. Situasi ini diperlakukan sebagai treatment industri dan sebenarnya bukan untuk pembuatan produk dan berkembang dengan concern. Perkembangan pelayanan produk dan hal-hal yang lain merupakan bagian dari kegiatan industri. Untuk mewujudkan pasar dan lingkungannya, yang pertama yang menyadari apa kebutuhan pelanggan dan bagaimana kebutuhan dapat memuaskan pelanggan dengan produk dan layanan yang terbaik. Nah, di sini ada kesimpulannya. Kita melihat bahwa perusahaan atau industri memiliki sikap seolah menutup mata terhadap bisnis mereka. Sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak menyadari tren masa depan akan sumber daya yang dimiliki. Hal ini karena tekanan pada sumber daya tidak berasal dari industri mereka sendiri, namun ketergantungan perusahaan ini pada sektor terkait terlalu diabaikan oleh manajemen. Untuk mengatasi ancaman tersebut, manajemen harus mempunyai pilihan selain untuk berpikir out of the box. Perkembangan baru dalam industri yang akan datang harus dianalisis dan dampaknya terhadap bisnis sendiri. Cara inovatif diperoleh dengan memberikan lebih dari satu, melihat ke sektor atau industri yang sama sekali tidak berhubungan dengan sangat besar. Biarkan orang lain untuk memimpin. Berbuat salah di sisi komunikasi di antara anggota tim proyek. Para penulis dasarnya mengedepankan ide yang sama agar tidak jatuh ke dalam perangkap berpikir bisnis yang sendiri
atau produk tak terkalahkan, dan bahwa hal itu dapat berdiri atau kemajuan pada setiap bisnis produk lainnya. Namun, jauh hubungan mungkin terlihat jika manajemen puncak memilih untuk tetap terisolasi dari pengetahuan di dunia. Hal itu mengarahkan mereka menjadi rabun tentang bisnis mereka sendiri. Manajemen harus bisa mengenali tren pasar yang semakin cepat berubah agar perusahaan mereka tetap dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin sekian dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.